Assalamualaikum, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga tetap semangat dan selalu bahagia. Kami dari Sekolah Penggerak SD Negeri 5 Selimbau, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mempersembahkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema kearifan lokal, dengan judul Mengenal dan Melestarikan Makanan Khas Daerah Selimbau, Kapuas Hulu, Kerupuk Basah. Tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesuksesan dalam mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan bisa dicapai jika orang tua, pendidik, peserta didik, dan semua instansi di masyarakat berkolaborasi dan bekerja sama untuk mencapainya. Perencanaan proyek dimulai dengan pembentukan panitia tim P5 antara kepala sekolah dan dewan guru. Aktivitas proyek yang pertama adalah sosialisasi proyek. Dan makanan khas daerah. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu sekalian dalam acara tersebut. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Bukan hanya melibatkan orang tua dalam pembelajaran intrakurikuler, tetapi juga dalam proyek agar tercapai hasil yang maksimal. Karena peran orang tua menjadi sumber belajar yang bermakna, memberikan informasi sebagai narasumber, dan membantu menemukan masalah yang ada. Aktivitas kedua, asesmen diagnostik, adalah bentuk tes yang digunakan guru untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya, aktivitas ketiga, pemberian materi tentang makanan khas Selimbau, Kapuas Hulu, Kerupuk Basah. Sebagai pengayaan, dipaparkan sekilas tentang makanan khas daerah yang terkenal di 34 provinsi di Indonesia. Aktivitas keempat, pembentukan kelompok. Satu, udah siap? Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok 5. Siap. Oke. Dan berkarya
Aktivitas kelima yaitu diskusi dan tanya jawab tentang makanan khas daerah Selimbau, kerupuk basah. Aktivitas ketujuh adalah menggambar kerupuk basah. Menggambar adalah karya seni rupa dua dimensi yang berfungsi untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu. Dengan menggambar kerupuk basah, siswa bisa menyampaikan pesan, emosi, atau bahkan hal-hal yang tidak bisa disampaikan dalam proyek sekolah ini, siswa juga membuat resume. Resume adalah ringkasan atau rangkuman dari suatu tulisan atau karangan panjang yang dipangkas dengan mengambil bagian inti serta menyisihkan rincian atau ilustrasinya. Resume yang dibuat kelas 4 PASE B ini berjudul Makanan Khas Daerah Selimbau, Kapuas Hulu Kalbar, kerupuk basah. Anang sampai lesi terbaik arus zaman. Aktivitas ke-9, siswa membuat poster. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Pengaplikasiannya dengan ditempel di dinding atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Karena itu, poster biasanya dibuat dengan warna-warna kontras dan kuat. Fungsi poster adalah untuk membuat para pembaca tertarik terhadap informasi yang ada di dalam poster tersebut. Ayo anak-anak, semangat ya membuat poster. Hampir selesai. Go, go, go! Hai teman-teman, kami akan Aktivitas ke-10 adalah mempresentasikan hasil poster. Setiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan informasi kepada audiens. Tujuan akhirnya agar audiens mengerti apa yang kita sampaikan. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Hei, tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya. Aktivitas ke-11 adalah pengenalan spesifik terhadap proyek. Tujuannya adalah agar siswa lebih mendalami proyek ini dan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari kerupuk basah. Mengandung albumin yang tinggi, karbohidrat, omega 3, vitamin A, vitamin B, dan vitamin D. Karena tanpa pengawet, kerupuk basah ini hanya bertahan
Aktivitas ke-12, berkolaborasi untuk menciptakan aksi nyata terkait permasalahan yang terjadi. Wawancara dengan narasumber dan tutorial membuat kerupuk basah. Peserta didik dapat bertanya jawab dengan narasumber tentang cara membuat kerupuk basah yang benar dan lezat dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai bahasa pengantar untuk kelancaran berlangsungnya proyek. Sebelum tutorial membuat kerupuk basah dimulai, siswa diperkenalkan dengan sarana dan prasarana dalam membuat kerupuk basah. Pertama, kompor untuk memasak. 2. Mesin ikan untuk menghaluskan bahan. 3. Pisau besar untuk mempilai ikan. 4. Dandang untuk mengukus. 5. Baskom untuk mengulek. 6. Talenan untuk menggulung. 7. Pisau kecil untuk mengiris bahan. 8. Talam untuk menyimpan gulungan kerupuk. 9. Piring untuk penyajian kerupuk dan sebagainya. 10. Wadah untuk sambal. 11. Sendok. 12. Timbangan. 13. Spatula dan lain sebagainya. Siswa juga diperkenalkan cara membuat kerupuk basah. Pertama, ikan dibersihkan dan disiangi, lalu dicuci sampai bersih dan tidak berbau amis lagi. Kedua, ikan dipilai dan dipotong kecil-kecil. Ketiga, haluskan daging ikan dengan mesin. Ulangi bila diperlukan, haluskan juga bumbunya sesuai selera Anda. Bisa dimasukkan bawang putih, sahang, atau telur. Keempat, pindahkan daging ikan yang telah dihaluskan ke wadah. Masukkan tepung tapioka, aduk sampai tercampur rata. Timbang adonan seberat 250 gram, kemudian bentuk adonan menjadi bulat memanjang. Siap dikukus atau direbus. Rebus dalam air mendidih selama kurang lebih 30 menit atau kerupuk basah sudah mengapung. Itu tandanya sudah matang. Kerupuk basah siap. Aktivitas ke-13, formatif 5, membuat kerupuk basah. Peserta didik dapat berkolaborasi dalam kelompoknya, membuat kerupuk basah sebagai makanan khas daerah Selimbau, Kapuas Hulu. Proyek ini adalah proyek pertama di kelas 1 dan 4. Proyek ini diharapkan membangun 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Pada proyek ini, siswa belajar untuk mengenal makanan daerahnya, karena siswa di tingkat SD umumnya cenderung mengkonsumsi makanan modern yang sudah bercampur dengan kebudayaan negara lain dibandingkan dengan makanan khas daerahnya. Proyek ini dibuat untuk mengenalkan lebih dekat kebudayaan asli Selimbau, Kapuas Hulu melalui olahan makanan khas daerahnya, yaitu kerupuk basah yang terbuat dari ikan dengan menanamkan nilai-nilai kearifan lokal dan bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata membuat kerupuk basah. Peserta didik berkolaborasi dalam melaksanakan kerja kelompok sesuai yang sudah disepakati, melaksanakan kegiatan membuat kerupuk basah dari mulai awal sampai selesai. Membuat teman pelengkap kerupuk basah yaitu sambal yang bervariatif. Ada sambal kacang, sambal belacan, sambal
saus tomat, sambal cabai bawang, sambal cabai kental, dan lain sebagainya. Jadi, membuat sambal dengan varian rasa ya. Ayo, semangat bekerja bersama-sama. Siswa kelas 1 dan kelas 4 bergabung menjadi 5 kelompok. Ada yang berjumlah 10 dan ada yang berjumlah 11 orang. Dalam mengerjakan proyek ini, semua sudah bertanggung jawab, aktif melibatkan diri dalam kegiatan kelompok, aktif memberikan pertanyaan yang memancing diskusi di kelompoknya, saling membantu teman dalam kesulitan, sehingga sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Ayo, yang semangat anak-anak, go, go! Jadi, ikan yang sudah dibersihkan tadi dipilih, dipotong kecil-kecil, dimesin, dan dihaluskan. Jadilah kurang lebih 1 kilogram masing-masing kelompok. Masukkan garam, penyedap rasa, minyak kalau suka, tepung tapioka, telur, bawang putih, sahang, dan sebagainya sesuai kreatif kelompok masing-masing. Yang penting enak ya. Kegiatan proyek ini menguatkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, bergotong royong, dan kreatif. Bapak dan Ibu guru hanya sebagai fasilitator. Semuanya siswa yang mengerjakan dari awal sampai selesai proyek. Wah, semoga sukses ya anak-anak. Proyek ini benar-benar menyenangkan. Lihat, anak-anak bahagia mengerjakannya. Semangat, semangat, semangat! Kapuas dulu kayak ikannya, silut belidah ikon utama. Kapuas dulu negeri tercinta, danau Sentarung jadi permata. Kapuas dulu kayak ikannya, silut belidah ikon utama. Kayo-kayo perahu sampai danau Siawan, buka di lintang carilah ikan. Dinyangka tuli ikan, apalagi belidah, ngawai kerupuk basahlah nyaman. Tepung sagu dan tepung kanji diaduk satu daging belidah, digulung-gulung rebus di panci, dimakan hangat nyaman beroma. Tercinta, danau Sentarung jadi permata. Kapuas dulu kayak ikannya, silut belidah ikon utama. Kayo-kayo perahu sampai danau Siawan,
hutan carilah ikan. Dinyangka tuli ikan, apalagi belida, ngawai kerupuk basah lah nyaman. Tepung sagu dan tepung kanji diaduk satu daging belida, digulung-gulung rebus di panci, dimakan hangat nyaman beroma. Tepung sagu dan tepung kanji diaduk satu daging belida, digulung-gulung rebus di panci, dimakan hangat nyaman beroma. Tepung sagu dan tepung kanji diaduk satu daging belida, digulung-gulung rebus di panci, dimakan hangat nyaman beroma. Apa kerjaan ande Ju? Nyaman bona hutan yang diri gawaya. Tahu deh bakal aku tuh rasa deh. Wah, tuh be hutan paling nyaman ke Pasulu. Gawaya pun nggak mau. Dulu, apa hutannya? Tuh di belum pasah. Wah ini Ju, rasa Ju. Nah, tuh benuan, nyaman tuh Tuhan. Baik kawan, gua yang baik. Aku sama kawan-kawan saya. Hey, Papua Sulu negeri tercinta. Dengan bangga. Daripada kian mulia isi susun, ya beli kerupuk kawan kian di dalamnya. Aktivitas ke-14 yaitu penyajian karya masakan kelompok. Setiap kelompok menyajikan karya masakannya. Jadi kian tahu jajan dia, sambil makan dia, bercengin dia. Setiap kelompok menampilkan karya masakannya dengan gagasan imajinatif baru. Sebagai Bapak ibunya ada mungkin ibu-ibu orang tua yang belajar di kebun, ya nanti duitnya pulang sudah pulang ke sekolah. Udah paham kan? Ada kerupuk ini, kerupuk nyaman, ada promosinya. Ya, saya mau buat poster, saya ini apa yang lagi video sini nyusun tuh cawan kan seni itu baik susun baik ini video dulu Bapak ibunya ini aku yang bisa kita video
cabai basah dan lain sebagainya, silakan dibungkus. Ya, ibu-ibu, ayo belanja. Ya, harga 2.000. 2.000. Anak-anak keluar dulu. Ini siapa? Keluar dulu. Anak-anaknya nanti. Laris manis. Ya, ibu-ibu, silakan dirasa. Kalah dengan buatan anak-anak kayak ini. Ya, kerupuknya lebih enak. Laris manis. Ya. Kalau sudah ibu-ibunya, nanti gantian dengan anak-anaknya. Ya. Enak bu, kerupuknya. Enak laris manis. Promosi. Beli enak. Biar rame. Wah, meli nyaman, topok kami nyaman pi ya uang. Ada dampingan. Meli ayah. Meli nyaman. Enak. Simpan di tempat duit, nanti udah selesai habis. Bagaimana rasanya, Bu? Enak, mantap. Bagaimana rasanya, Bu? Iya, mantap. Woi, dia belanja nih. Ayo, siapa lagi? Kalau sudah, anak-anak giliran anak-anak. Belanja, Bu. Ya. Enak, Bu. Kalau sudah, ibu-ibunya giliran anak-anaknya belanja. Oke. Laris manis. Siapa yang kerupuk basahnya masih banyak? Bapak habiskan, bapak punya. Ayo, masih ada. Habiskan lagi. Laris manis. Laris manis. Ayo, habiskan. Masih ada. Oh, makan curi dia. Oh, jadi dia. Laris manis kasih komposisi itu nyaman kan? Aku nggak sakit. Nyaman apa komposisi itu? Gue di Joko iya. Aku ya 1.000. Padahal di 3.000 ada bos banyak. Jangan simpan. Saya suka jual rumah aku. Jual mama. Dia kira saya Itu ya, dapat mie banyak. Ya. Dihitung jangan sampai ada yang jatuh ya, Siang 2.000. Jadi balik Nah, makanya udah tahu belum berapa orang anggotanya?